Mobil yang berkendara dengan kecepatan sedang di malam hari akhirnya tiba juga di parkiran apartemen. Steve langsung keluar dari mobil tanpa memperdulikan penghuni asing di mobilnya itu. Laki-laki itu langsung mengambil belanjaan dan berjalan menuju lift dengan wajah datar. Steve tak sadar jika si penguntit masih terus mengikutinya dari belakang hingga masuk ke lift. Melihat itu, Steve hanya diam saja. Berhubung unit wanita itu ada di lantai bawah unit miliknya, jadi ia tak mempermasalahkan itu. Steve pun menekan angka paling tinggi, lalu melirik ke arah wanita. Warna bola mata Steve sedang menunggu wanita itu menekan angka unitnya sendiri. Sudahlah, Steve pusing memikirkan perihal ditekan atau tidaknya angka itu. Steve tak peduli lagi. Ia lebih baik memikirkan bagaimana caranya mengatur waktu untuk menyelesaikan semua laporannya. Pintu lift terbuka. Steve langsung melangkah ke unitnya. Ceklek, pintu terbuka. Steve langsung masuk ke rumah tanpa tanahnya itu, lalu langsung berbalik untuk menutup kembali pintu. Namun matanya langsung terbelalak saat melihat wanita itu sudah berada di unitnya. "Anda tidak sedang ingin menginap di sini, kan?" tanya Steve sinis. "Apa boleh? Terima kasih karena sudah mengizinkanku menginap. Kau sangat baik sekali. Meski kita baru beberapa kali bertemu." Dengan tak tahu malunya, wanita itu langsung bergegas masuk ke kamar Steve dan pergi ke kamar mandi. "Saya benar-benar harus dimusnahkan." Steve meletakkan belanjaannya di lantai lalu langsung bergegas masuk ke kamar dengan membawa sebuah pemukul yang ada di dekat pintu. Dia benar-benar seperti psikopat sekarang. Dengan tampang datar, Steve berjalan masuk ke kamar sembari mengayunkan tongkat pemukul itu. Ditatapnya seisi kamar, tak ada orang. Tapi dari arah kamar mandi terdengar suara percikan air. Apa wanita siluman itu sedang mandi? Benar-benar tidak tahu diri. Batin Steve mengeram kesal. Steve pun memilih menunggu di dekat pintu kamar mandi. Saat wanita itu keluar, ia akan langsung memukul kepala wanita itu sampai pingsan lalu membuangnya di parit atau di semak-semak. Ide bagus, bukan? Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terdengar seperti dibuka. Steve bersiap-siap dengan pemukulnya kejam. Itu sudah biasa bagi Steve yang tak memandang jenis kelamin lawannya. Ceklek, pintu terbuka menampilkan seorang wanita dengan bola mata hitam pekat keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk saja. Itu pun handuk Steve, dan kalian tahu handuk itu sangat pendek. Sontak Steve langsung membalikkan tubuhnya, sedangkan wanita itu langsung menyilangkan kedua tangannya. "Kau mengintipku?" Steve tak menjawab lalu berjalan ke arah pintu. "Gunakan pakaian Anda dan keluar dari kamar saya," tegas Steve tanpa menatap lawan bicaranya. Sepertinya malam ini sangat tak mudah bagi Steve. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali hujan sudah turun. Udara yang memang sejuk bertambah sejuk karena turunnya hujan yang membawa berkah. Kinarah duduk di dekat jendela yang terbuka sedikit. Wanita itu tampak termenung saat kamar sunyi. Tak ada suara tangis bayi karena bayi-bayinya masih tertidur. Sedangkan Rehan entah pergi kemana setelah pulang dari masjid tadi. "Ayah, ibu, kakak, Nara sudah punya anak," ucap Kinarah pelan. "Kalau saja kalian masih ada di sini, pasti semua akan bertambah seru. Tapi tak apa, Nara tak ingin menyalahi rencana Allah. Ini pasti yang terbaik untuk Nara." Kinara menghela nafas panjang, lalu menutup matanya, menikmati hembusan angin sejuk yang membuat bulu di tangannya merinding. Saat ia asyik dengan lamunannya, pintu kamar terbuka. Terlihat di sana Rehan datang dengan bibi elek yang membawa nampan berisikan makanan. "Hei, pagi-pagi sudah melamun. Kau memikirkan apa? Mau menambah anak lagi ya?" Rehan langsung memeluk istrinya itu dari samping dan memberikan ciuman di pipi Kinara.
kau mengejutkanku. Bukannya minta maaf, Rehan malah tertawa lalu mengkode Bibi Ella untuk segera keluar setelah mengatur rapi menu sarapan pagi ini. Aku memasak untukmu. Ini menu disarankan oleh Mami untuk menambah asimu. Mami juga tadi mengawasi aku memasak ini. Dimakan ya sayang. Kinarah menatap menu sarapannya lalu mengangguk. Terima kasih, ucap Kinarah membuat senyuman Rehan kembali mengembang. Laki-laki itu sangat suka dibelikan ciuman sebagai hadiah. Ulu-ulu, good morning baby. Rehan langsung mendekat ke arah box bayi saat mendengar suara merengekan bayi. Sudah bangun sayangnya Dedi. Baca doa bangun tidur dulu ya sayang. Kinarah tersenyum bahagia melihat interaksi Rehan dengan dua bayinya yang terlihat sangat menggemaskan. Rileks dulu ya sayang, nanti kita mandi sama bebek kuning. Rehan menoel-noel pipi putranya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya menoel-noel pipi putrinya. Kedua sisi tangan sangat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Setelah sedikit pijatan dan olahraga ringan bagi bayi, Rehan langsung memanggil Bibi Ella untuk membantunya membawa salah satu bayinya selagi mengantri mandi. Abangnya dulu yang mandi ya dek, nanti setelah itu baru adik yang mandi, ucap Rehan mulai menanggalkan pakaian Zafran agar tak ribet saat di kamar mandi. Rehan pun membawa putranya itu untuk mandi pagi dengan air hangat. Mandi kita ya, mandi kita, jagoan Dedi, mandi biar semakin tampan. Rehan tak henti-hentinya mencium pipi putranya itu. Gemas, bulunya ketil. Setelah mengatakan itu, Rehan langsung tertawa. Ada apa saja pembahasannya itu. Benar-benar sangat menyenangkan. Ternyata menjadi seorang ayah tidaklah seburuk yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Menjadi seorang ayah sekaligus suami siaga menjadi suatu kenikmatan hidup yang sangat Rehan syukuri. Jika di kediaman Rehan dan Kinarah, mereka tengah tersenyum bahagia menikmati momen kehadiran si kembar dengan segala kelucuan dan hal-hal yang menggemaskan. Dan lain halnya di apartemen asisten Rehan itu. Apartemen itu tampak bising karena ada seorang penyusup yang ternyata tak bisa diusir semudah yang dilaporkan Steve. Penyusup itu tengah menguasai dapur. Entah apa yang sedang dilakukannya. Steve hanya bisa menghela nafas berat saja. Sungguh, Steve akan berbuat kasar jika terus seperti ini. Steve bukanlah manusia penyebar jika berhadapan dengan orang asing seperti penyusup itu. Sudah menumpang mobil, menumpang tidur, menguasai tempat tidur, kini malah menguasai dapur. Kenapa Steve tak menguasainya malam itu? Kalian tak tahu jika Steve mendapatkan tendangan di area kakinya saat mencoba mengusir penyusup tak tahu diri itu. Banyak sekali adegan kekerasan yang terjadi semalam sehingga tak etis untuk dijabarkan. Saya harap Anda lebih tahu diri untuk segera mengangkat kaki pendek Anda itu keluar dari sini. Sindir Steve menatap tajam wanita yang seenak jidat memakai kemejanya. Aku mau makan dulu, sahut wanita itu mengambil piring, lalu mengambil nasi putih dan meletakkan 2 telur mata sapi di atas nasi putih itu. Di mana kecap? Tanya wanita itu, mulai mencari kesana kemari letak botol kecap. Bisakah Anda berhenti membuat dapur saya berantakan? Bentak Steve benar-benar kesal. Bisa-bisa ia lepas kendali nanti jika sudah terlalu kesal. Kau kan kaya, tinggal panggil saja jasa pembersih. Marah wanita itu terus mencari botol kecap yang padahal ada di meja makan. Ah, ini dia. Kenapa bisa tidak terlihat ya? Dengan mendengar
Dengan semangat, wanita siluman itu menyantap sarapan paginya tanpa memperdulikan Steve yang semakin kesal. "Makan," tawar wanita itu. "Saya harap setelah Anda makan, Anda langsung pergi dari sini." "Nona, saya tidak nyaman dengan kehadiran Anda di sini," tegas Steve sekali lagi, mencoba mengusir penyusup itu. Iya, aku akan pergi setelah ini, dasar cerewet," saut wanita itu masih asyik menyantap sarapannya. "Dasar siluman," balas Steve memilih masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap pergi bekerja. Siang hari, kembali ke kediaman Rehan dan Kinara. Siang-siang begini, mendadak Rehan dan Kinara kedatangan tamu yang jelas tak diundang kedatangannya. Awalnya Rehan tak mengizinkan tamu itu masuk, tapi Kinara meminta agar suaminya itu jangan menyimpan dendam terlalu lama pada orang yang bahkan tidak bersalah sedikit pun. Kini Kinara sudah berada di ruang tamu dengan menggendong putrinya, sedangkan Rehan duduk di sebelah Kinara sembari terus menatap tajam laki-laki di hadapannya sekarang. "Ini aku membawakan bingkisan untuk 2 keponakanku. Maaf baru datang karena aku tak tahu alamat rumahmu." "Untungnya ada yang tahu," ucap Dokter Andre meletakkan 2 bingkisan yang tentunya untuk bayi kembar Kinara itu. "Rehan, maaf karena memberitahukanmu, aku masih dalam masa pemulihan, jadi belum diizinkan main ponsel karena ada anak yang baru saja lahir," ucap Kinara merasa tak enak hati. Sudah lama rasanya tak bertemu dengan Dokter Andre, laki-laki yang selalu menemaninya dulu di saat susah maupun senang. "Tidak apa-apa, aku mengerti. Oh ya, aku kemari juga ingin memberikan ini pada kalian. Datang ya, kedatangan kalian sangat berharga bagiku," ucap Dokter Andre mengerikan satu kartu undangan. Kinara pun langsung menerima undangan itu. Matanya tampak melebar lalu menatap Dokter Andre dengan tatapan tak percaya. "Kau akan menikah?" "Iya, 2 minggu lagi. Datang ya Nara." "Tuan Rehan, tentu aku dan Rehan akan datang. Kami berdua akan datang. Selamat ya. Aku sangat bahagia mendengar ini. Akhirnya kau mendapatkan wanita yang tepat juga," ucap Kinara dengan mata yang berkaca-kaca. Dokter Andre hanya tersenyum saja sembari menatap bayi yang ada di pangkuan Kinara. "Selamat atas pernikahanmu. Kami akan datang sesuai tanggal yang tertulis. Jika tak ada keperluan lagi, kau boleh pulang." "Sayang," tegur Kinara bisa-bisanya suaminya ini mengusir Dokter Andre secara terang-terangan. "Tidak apa-apa, aku akan pulang. Terima kasih karena sudah menerima kunjunganku. Aku pamit ya. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Dokter Andre dengan segala kesadaran diri pun bergegas meninggalkan rumah wanita yang pernah menguasai hatinya dan sekarang pun masih ada di hatinya. Pernikahan ini hanyalah ajang perjodohan yang laki-laki itu pikir bisa menjadi obat dari kegalauan dan juga perlarian dari cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Jangan terus menatap ke arah pintu, ketus Rehan tak suka. Ia benar-benar tak suka melihat interaksi antara Kinara dan Andre. "Kenapa? Cemburu?" tanya Kinara menatap sang suami yang masih memasang wajah cemberut. "Menurutmu?" "Ulu-ulu, lihat dedimu sayang. Dia cemburu padahal mami sudah menjadi miliknya dan akan tetap jadi miliknya walau ada ribuan laki-laki tampan di luar sana," ucap Kinara menoel hidung sang putri membuat bayi cantik itu tersenyum. Rehan dengan bibir yang manyun pun memeluk Kinara dari samping. "Cium dulu, baru aku berhenti cemburu." "Modus." Satu kecupan manis di tepat saat kecupan itu mendarat, Rehan langsung meletakkan telapak tangannya di wajah sang putri untuk menutup adegan dewasa itu. Meski sang putri masih bayi. "Sudah?" tanya Kinara tersenyum geli melihat ekspresi suaminya yang benar-benar menggemaskan. Bagaimana tidak?
Rehan mengangguk sembari memberikan kecupan jarak jauh dengan mata yang berkedip beberapa kali. Ulu-ulu imutnya sayangku ini.